Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Semoga sobat finansialku semua dalam keadaan sehat. Oke sobat finansialku, izinkan aku memperkenalkan diri lagi. Aku adalah Rista Sulestika selaku Co-Head Advisory dari finansialku.com. Biasanya sobat finansialku tuh ketemu Rista setiap Selasa dan Kamis di programnya The Power of Mak-Mak IG Live dari finansialku.com. Tanpa menunggu panjang kali lebar gitu ya, karena ini juga seru banget. Dokternya juga gaul banget. Kalau kamu bisa lihat, kepoin Instagram beliau gitu ya, itu lucu-lucu banget gitu ya konten-kontennya. Saya sering komen masalahnya di Instagram dokter ini. Oke, siapa lagi kalau bukan Dr. Andika Respati SPKO. Beliau adalah spesialis dokter olahraga. Nah, kita akan berbincang tentang bagaimana sih olahraga yang tepat buat tubuh kita. Halo Marista, halo Hai semuanya. Dok, ya ampun ini kalau Hai ada dokter emak-emak gaul keren. nih. Hai Dok, gimana Dok? Udah bikin konten apa hari ini Dok? Oh ya ini dong, aku lagi nyiapin dulu nih buat emak-emak yang keren-keren nih ya untuk ngomongin soal olahraga dan kesehatan nih Barista. Oke, sobat Oke. finansialku, aku sama Dokter Andika Dokter Dika, kita akan berbicara tentang olahraga nih sobat finansialku, karena beliau adalah dokter spesialis olahraga. Dok, kita langsung Ya, aja tanya nih Dok. Dampak gimana? olahraga bagi tubuh itu apa sih Dok? Karena saat ini dengan ada COVID-19 berbondong-bondong di sosial media itu pada olahraga Dok. Yang sebelumnya Mhm. pertanyaannya kemana aja nih gitu kan? Silakan Dok. Oke, baik. Jadi kalau kita bicara olahraga itu memang fungsinya banyak ya. Kan selama ini aku selalu mengkampanyekan nih Barista ya. Aku selalu mengkampanyekan bahwa eh, beda loh antara orang banyak gerak doang sama olahraga. Kalau orang yang banyak gerak doang, apalagi mama gitu, mama kan udah kurang gerak Yes. apa lagi ya kan, di rumah pasti kan udah, waduh, udah paling aktif sedunia gitu ibaratnya kalau bicara mama. Yes. Cuman gini ya, untuk emak-emak di rumah gitu ya, yang emang apa namanya udah ngerasa banyak bergerak, masih kurang kalau belum berolahraga. Nah ini penting banget nih. Karena gini Hmm. nih Barista, ada loh penelitiannya lucu juga ya, kalau kita perhatiin tuh apa namanya, ternyata emak-emak yang ada di Indonesia itu juga nggak jauh beda sama emak-emak yang di luar negeri. Kenapa? Karena nih Kenapa di Dok? Turki, ya Turki nih, Turki tahu kan ya, negara yang apa namanya suka ada film sinetron juga tuh, sinetron Yes. Turki. Itu kan ada tuh, Aku ada ngikutin juga kan. soalnya Dok. Nah, ngikutin kan? Nah, itu negara Turki itu punya penelitian yang cukup oke, cukup bagus. Bentuknya gini, mereka membandingkan antara orang-orang emak-emak, terutama emak-emak Oke. rumah tangga, yang satu nggak olahraga, yang satu olahraga. Hmm. Ternyata emak-emak yang berolahraga itu kebugarannya lebih tinggi secara signifikan dari emak-emak yang cuma modal beres-beres rumah doang nih Barista. Oh, oke. Jadi makanya kenapa nih, mohon maaf ya buat mama yang udah ngerasa atlet rumah tangga ya, ART, atlet rumah tangga ya Atlet kan, rumah ART. tangga. Iya, atlet rumah tangga. Karena ngerasa gitu, oh iya dok, aku nih kalau udah nyapu, ngepel, wah keringetnya gitu kan, Hmm. luar biasa, gombios gitu. Jadi ya sebenarnya kalau mau dilihat mungkin apa ya, namanya kalorinya kebakar ya mungkin kebakar karena bergerak tadi kan. Oke. Tapi kalau bicara olahraga untuk meningkatkan kebugaran, ya kalau kurang olahraga, kurang dapet tuh Barista. Karena Oke. ternyata tadi dari penelitian itu dibuktikan bahwa emak-emak atau ya nggak cuma mama doang ya, bapak pun sama. Kalau mau jadi bugar badannya itu lebih butuh lebih dari sekedar gerak beres-beres rumah gitu. Oke. Nah, apalagi tadi Mbak Rista ngomong kalau di era pandemi kayak sekarang itu kan olahraganya gimana? Justru dengan olahraga yang terukur, terstruktur, dan teratur ya, tadi nggak cuma nyapu ngepel doang nih, itu Hmm. bonusnya banyak. Nggak cuma ngomongin kalori doang, tapi juga tadi yang Oke. barusan saya bilangin kebugaran ya kan, jadi lebih sehat, badan lebih enak gitu kan. Tapi juga imunitas. Ngomongin soal imunitas tuh orang-orang yang olahraganya rutin, ya olahraga ya, itu ternyata memiliki imunitas atau daya tahan tubuh yang lebih cakep, yang lebih kece. Hmm. Sehingga nggak gampang tuh kena ya COVID lah segala macam. Jadi penting banget Barista untuk olahraga. Oke. Gitu. Oke, jadi sepenting itu ya dok ya untuk olahraga ya. Oke, sobat finansialku Penting. di para emak-emak, biasanya tadi saya aliran ART ya. Oke, olahraganya udah beres-beres kayaknya udah capek banget. Tapi ternyata itu juga belum tepat sobat finansialku. Oke dok, kalau kita Iya, ngomongin tentang olahraga, olahraga apa yang paling tepat yang bisa dilakukan oleh emak-emak nih dok? Kan sibuk di rumah oke. juga, tapi pengen berat Mm-mm. badannya ideal nih dok. Iya.
Jadi yang pasti tadi ya Mbak Rita ya, olahraganya itu bukan nyapu ngepel ya. Karena nyapu ngepel bukan olahraga. Kalau nyapu ngepel itu olahraga, pasti udah ada di Olimpiade. Iya nggak? Ada kejuaraan. Setuju. Atau paling nggak inilah pertandingan antar kecamatan lah. Ya kecamatan ibu-ibu RT 8 sama RT 3 gitu kan. Nah, ini kan nggak ada gitu loh pertandingan atau kompetisi nyapu ngepel. Tapi sebenarnya bukan itu sih ya yang jadi perbedaan. Tapi yang membedakan antara olahraga dan bukan itu adalah keteraturan dan keterukuran tadi. Jadi ada namanya FITT, Mbak. Aku sebelum ngebahas olahraganya apa, aku sekali lagi mau menekankan pentingnya penakaran atau pemberian patok-patok, ya. Pendosisan, nah itu dia bahasa yang enaknya. Jadi ada namanya FITT, frekuensi, intensitas, time, sama type. Frekuensi itu kita ngebahas dari segi seberapa sering latihannya. Nah, latihan itu tuh kalau bisa dibuatnya rutin, Mbak. Jadi bukan sebulan sekali gitu ya. Kalau sebulan sekali itu bukan latihan, itu hajatan. Ya. Atau setahun sekali gitu kan, lebih waduh. Nah, itu lebih jarang lagi. Nah, ada kemudian intensitas. Intensitas itu adalah seberapa berat kita latihan. Itu dipatok. Kalau kita mau olahraga yang terukur, kita ukur. Apa yang diukur? Misalnya denyut nadi contohnya. Atau napas kita pantau. Orang nyapu ngepel kan nggak pernah ya ngitung nadi gitu, nggak pernah kan gitu. Nggak pernah tahu dong, misalnya Mbak Rista nih lagi beres-beres rumah, berapa nadinya per menit, ayo pas lagi beres-beres rumah, nggak tahu kan? Nggak tahu dong, jadi, karena langsung minum dong manis-manis. Nah iya, kemudian time, ada patokan waktunya. Orang kalau olahraga itu dipatok, berapa lama dok? 30 menit, 60 menit misalnya. Orang kalau misalnya jogging 45 menit, ya udah selama 45 menit jogging gitu, nggak ada ntar menit ke-10 mampir dulu ke warung Padang ya kan, atau mampir dulu ke rumah tetangga ngegosip dulu gitu kan, ada bahan gosipan baru. Pak RT baru ganti mobil. Nah, contoh misalnya gitu. Itu kan jadi nggak teratur. Sementara kalau misalnya orang yang jogging ya gitu, 40 menit nonstop gitu kan. Nah, itu yang membedakan dia dengan NEPA ya sebutannya ya, nyapu ngepel dan teman-temannya. Gitu kan, kalau orang nyapu kan nggak pernah dipatok. Saya mau beres-beres rumah 40 menit gitu. 30 menit udah selesai. Waduh, 10 menit lagi ngapain nih? Ke tetangga gitu kan, Bu ada kamar berantakan nggak saya beresin, kan nggak mungkin gitu kan. Jadi karena nggak pernah dipatok waktu, makanya yang namanya beres-beres rumah juga bukan olahraga. Nah, yang berikutnya membedakan adalah ada jenis yang jelas. Nah, ini menjawab pertanyaan Mbak Rista tadi. Ngapain olahraganya? Kalau misalnya kita mau latihan yang benar-benar memang meningkatkan kebugaran, maka kita harus menentukan, oke, hari ini saya mau latihan yang sifatnya apa? Kardio, latihan otot, penguatan, atau latihan kelenturan misalnya, fleksibilitas, kayak misalnya yoga gitu ya, atau stretching. Nah, banyak nih Mbak Rista orang yang ibarat jadi kayak milih jodoh gitu kan. Kalau jodoh kan kita mesti milih ya, mau si A apa si B. Olahraga itu nggak begitu. Justru yang bagus itu antara yang namanya kardio, latihan penguatan otot, sama latihan kelenturan, itu dikerjain semua. Oke, tiga-tiganya harus ya dok? Tiga-tiganya memang sangat dianjurkan untuk harus dikerjakan gitu ya. Apalagi kalau misalnya memang kita mau istilahnya kayak lebih balance lagi, mungkin bisa kita tambah lagi dengan latihan keseimbangan segala macam. Tapi basicnya itu paling kita ambil 3 itu. Tadi ya, latihan kardio, penguatan otot, sama latihan yang sifatnya kelenturan. Nah, apa aja sih contohnya? Kardio itu adalah segala bentuk latihan yang sifatnya meningkatkan denyut nadi. Misalnya contoh kalau kita lihat orang jogging atau orang sepedahan gitu ya, atau misalnya orang-orang yang treadmillan gitu, itu kan nadinya kan naik. Nah, itu dikerjain tuh sebagai bentuk latihan kardio. Berapa kali dok? Dianjurkan memang antara 3 sampai 5 kali seminggu. Ya. Kemudian tadi penguatan otot juga dikerjain. Jadi jangan sampai kita tuh jantungnya kuat, jantungnya bugar, tapi ototnya letoy. Lemes, tahu kan Mbak, kayak daun kemangi pecel lele, itu kan lemes banget tuh. Nah, kayak gitu, jangan sampai tuh jantung parunya kuat tapi ototnya lemes. Iya. Nah, gimana caranya? Orang banyak mikir, latihan otot berarti ke gym. Enggak ya, latihan otot tidak harus ke gym, tidak harus nge-gym. Yang namanya nge-gym emang identik dengan muatin otot, ya kan, pakai barbel, pakai mesin. Tapi ke gym atau nge-gym itu juga bisa numpang treadmill, ya nggak? Numpang sepeda statis, numpang wifi juga bisa, ya nggak? Aku yang terakhir tuh dok. Nah, makanya
Jadi yang benar itu adalah bagaimana kita melatih otot supaya bisa berkontraksi dengan tahanan. Gimana sih dok? Maksudnya gue nggak ngerti deh. Contoh misalnya nih, nggak harus ngangkat-ngangkat barbel, tapi juga bisa ngangkat galon, misalnya gitu. Tapi yang membedakan dengan ngangkat galon sehari-hari, kalau ngangkat galon kan cuma sekali doang, udah. Kalau ini diatur tuh repetisinya, 1, 2, 3, 4, misalnya sampai 12 gitu kan. Ada repetisi yang diukur gitu. Kalau misalnya galon keberatan, pakai botol air mineral yang 1,5 liter juga bisa. Kalau masih keberatan, pakai yang 1,5 liter. Kalau masih susah segala macam juga ribet nyiapin botolnya, pakai tubuh sendiri. Misalnya apa? Orang push up. Push up nggak pakai alat bisa kan? Nggak pakai alat, nggak pakai barbel, nggak pakai apa-apa. Jadi bisa. Jadi nggak harus ke gym, tapi bisa di kamar gitu loh. Jadi bukan nge-gym tapi ngamar. Ya agak aneh sih ya. Tapi gitu maksudnya. Nah, ada lagi kelenturan. Kalau kelenturan tuh, tadi kalau bicaranya otot, kita disarankan paling nggak 2 kali seminggu. 2-3 kali udah oke tuh, udah bagus. Nah, kalau yang sifatnya stretching, itu tuh bisa tiap hari, Mbak. Ya, kenapa? Kita nih sekarang lagi WFH ya, yang namanya otot tuh kaku banget kan, merengkel gitu kayaknya, pundak, punggung, aduh itu kayak, nggak enak banget kan, apa nggak enak gitu, kayak kurang oli lah. Nah, kalau kita mau nih sebenarnya ada cara untuk ngurangin keluhan seperti itu, yaitu dengan sering-sering stretching. Yang namanya stretching itu bisa tuh sehari 2 kali, 3 kali nggak masalah gitu. Lagi banyak kerjaan di laptop, break dulu nih, stretching, itu kan stretching. Latihan juga itu. Jadi gitu ya, sekali lagi kita disarankan bikin tadi kardio, latihan otot juga, sama latihan stretching. Jadi ini bukan pilkada, ya. Jangan dipilih, tapi dikerjain semua, dicoblos semuanya, cuk gitu. Tapi memang gini barista, ada lagi yang mungkin aku pengen tambahkan sedikit adalah, tadi kan mungkin orang langsung, wah banyak banget yang mesti gue kerjain ya gitu loh, misalnya apalagi baru memulai gitu kan. Jangan sampai nih gara-gara baru saya ngomong gitu, orang jadi mengurungkan niat untuk olahraga ya. Sekali lagi saya mau menekankan gini, ada manfaat penting dari kebugaran, Mbak. Kenapa sih kita harus bugar? Aku juga sedang mengkampanyekan sekarang bahwa jadi orang jangan cuma mau sehat, tapi pengenlah menjadi bugar. Kenapa? Karena gini, banyak orang mikir, gue kan bukan atlet gitu kan, ngapain gue punya jantung paru kuat gitu, emang gue mau maraton gitu, enggak kok, gue nggak pernah maraton. Banyak orang yang mikirnya gitu. Padahal ya, menjadi seseorang yang memiliki kebugaran yang cukup tinggi, itu manfaatnya juga ngomongin kesehatan, Mbak. Jadi gini, ada penelitian yang menunjukkan bahwa kalau kita bugar, itu tuh kita sama aja kayak naruh investasi gitu ya, untuk sampai ke masa depan kita tetap sehat. Karena gini, kalau kita bicara sehat kan, orang bilang kan, sehat dan bugar gitu ya, itu beda ya, sehat dan bugar. Kalau sehat, itu kita bicaranya hari ini. Kalau aku bilang, Mbak Rista sehat nggak hari ini? Nah, kan pasti sehat kan gitu, karena tahu hari ini lagi nggak demam, lagi nggak batuk pilek gitu kan. Tapi kan nggak tahu, Mbak Rista sehat nggak minggu depan? Nggak tahu kan, gitu. Kita nggak pernah tahu. Tapi kalau orang bugar, Mbak Rista, ada penelitiannya, orang yang bugar, itu sampai ke masa depan, itu lebih sehat. Karena lebih terlindung dari penyakit diabetes lah, penyakit jantung lah, penyakit darah tinggi, segala macam lah. Jadi, ternyata ya, orang yang, ini bicara riset ya, penelitian ya, orang yang bugar itu lebih panjang umur. Lebih panjang umur gitu. Jadi kalau kita bicara sehat cuma hari ini doang, kalau bicara bugar ke depannya. Nah, makanya kenapa judulnya kan dibilang gitu, olahraga bikin panjang umur. Karena membugarkan. Dengan orang bugar, insya Allah lebih panjang umur. Karena ya itu, penelitian tidak ada, lebih aman. Nah, jadi intinya adalah kita pengen olahraga. Tapi tadi itu yang aku bilang, wah, kok kayaknya Dokter Dika ngomongnya ini banget ya, banyak banget ya gitu ya. Tadi kardionya, ototnya, stretchingnya, ya Allah ini gimana cuciannya belum selesai gitu kan. Wah, udah mulai pusing tuh mama tuh. Pusing nih dok, lama-lama nggak olahraga kalau begini banget. Iya, jadi gini. Ada nggak sih yang simpelnya dok? Nah, apa yang tadi saya sampaikan itu adalah target ideal kita. Ya, target idealnya. Tadi ada latihan kardionya 3-5 kali, latihan ototnya 2-3 kali, latihan stretching tiap hari. Itu idealnya. Tapi kita nih mau mencapai ideal itu kan juga nggak harus yang satu hentikan jari langsung wah ideal gitu, enggak kan. Buat emak-emak nih khususnya ya bapak-bapak juga kalau ada yang nonton, kita tuh mulai dari yang habit-habit dulu aja, yang asik-asik dulu aja. Misalnya nih, kardionya apa, senangnya apa, jalan kaki, ya udah,
kan tadi dia meningkatkan nadi kan. Selama dia tuh latihan meningkatkan nadi, bikin nadi lebih kencang, itu kardio. Jadi nggak harus yang apa ya, waduh mesti ikut zumba gitu ya, mesti ikut kelas body combat gitu. Ya itu iya, tapi nggak harus begitu. Dengan kita jalan kaki itu kan udah enak. Dan kalau misalnya memang kita menikmati itu, harapannya itu menjadi habit, Mbak Rista. Itu jadi habit. Jadi awalnya tuh kita bikin habit dulu. Tapi dok, kan dokter bilang harus 5 kali seminggu. Udah gitu ada lagi nih ya, patokannya memang kalau mau bugar, itu disarankan 150 menit dalam seminggu, Mbak Rista. Totalnya. 150 menit dalam seminggu ya dok ya? Dibikin total. Jadi kalau misalnya kita 3 kali, berarti 1 kalinya 50 menit. Kalau 5 kali berarti setengah jam, 30 menit gitu kan. Dikali aja. Jadi jangan dirapel ya, jangan jadi kayak atlet CFD. Ya tadi atlet rumah tangga nih, atlet CFD sekarang ada lagi nih jenisnya nih. Apalagi dok? Senin sampai Sabtu rebahan, minggunya langsung tuh di CFD, nggak pulang-pulang. Ya kan dari pagi sampai siang deh, CFD masih siang doang. Nah, karena gitu, kata dokter Dika 150 menit seminggu, berarti 2 jam setengah. Wah, cincai itu mah. Di CFD saya 3 jam, Dok. 3 jam di CFD. Itu juga nggak boleh ya ternyata ya. Jangan. Jadi jangan dirapel ya. Ini bukan rapelan gaji ya, bukan. Tapi ini olahraga. Kalau bisa dicicil. Karena apa? Kalau pas dibuat sekali latihan langsung 2 jam setengah kan ototnya bisa kenapa-kenapa nanti. Ya, tapi betul. Juga orang di CFD 3 jam juga paling olahraganya sejam, 2 jamnya kan nyari bubur. Ya kan? Sama foto dok biasanya dok. Iya, sama selfie. Nah, jadi gitu. Kan mikirnya gitu, 150 menit seminggu, berarti mesti 3 kali 50 menit. Aduh, dok kayaknya berat. Kalau misalnya kita mau mulai tadi, ya udah, start dulu aja. Kalau kata toko sebelah, mulai dulu aja gitu kan. Nah, itu kita bisa bikin, misalnya contoh gitu, 3 kali setengah jam, misalnya contoh, 3 kali setengah jam aja misalnya gitu. Tapi kan baru 90 menit dok. Ya udah, 60 menitnya nggak usah dirapel. Tapi harapannya, minggu depannya atau 2 minggu lagi coba dong 3 kali 35 gitu kan, jangan 30 doang. Kan tubuhnya pasti akan meningkat tuh kemampuannya kalau di olahragain. Antar minggu depannya lagi coba deh 4 kali, jangan 3 kali. Pelan-pelan sampai tuh. Nanti juga selain jalan, coba dong, ada dong tipis-tipis kasih push up, tipis-tipis kasih sit up, masa nggak bisa gitu. Jadi pelan-pelan di progres. Jangan sampai jadi beban. Ya Allah, harus segitu banyak nggak deh. Nah, jadi nggak mau jadi kapok akhirnya. Kalau kapok malah yang jadi ya malah jadi balik rebahan lagi nanti. Gitu. Jadi start dari yang nyaman, bikin habit, di progress sampai nyampe target gitu, Mbak Rista. Jadi mulainya adalah dari yang nyaman dulu, yang terjangkau juga dengan kamu, sesuai dengan waktunya juga, kemudian ngebangun habitnya lama-kelamaan, kamu juga nanti happy banget bahwa olahraga itu bukan sesuatu yang jadi beban buat kamu, tapi memang keharusan ya dok ya. Dok, ini ada pertanyaan lagi. Dok, ini kan ngomongin tentang olahraga. Nih, kalau emak kan biasanya bermasalahnya itu di bagian perut, lengan, paha gitu ya dok ya. Bener nggak sih dok kalau misalnya aku olahraga cuma mau ngecilin paha doang gitu dok? Betul nggak sih kayak gitu dok? Ya, jadi kalau kita mau ngecilin paha, mending ke tukang jahit ya. Itu sih ngecilin baju dok. Iya, tapi kan bagian paha juga bisa. Tapi gini maksudnya Mbak Rista, jadi buat mama nih ya, saya mungkin mau menyampaikan kabar yang cukup mengejutkan ya. Karena ternyata dari penelitian itu menunjukkan bahwa kita nggak bisa milih-milih begitu. Kenapa nggak bisa? Karena apa? Kan gini loh, yang membuat lemak kita berkurang, kita kan mau ngurangin lemak nih. Kita kan misalnya paha gitu kan udah gelambir-gelambir gitu. Tak lengan ada sayapnya gitu kan di sini kan. Nah, itu kan lemak tuh yang mau dihilangin. Masalahnya, lemak itu tuh dia dibakar dengan hormon, gampangnya gitu lah, dipakai dengan hormon. Hormon kerjanya ujung kepala sampai ujung kaki. Jadi nggak bisa dipilih, hari ini mau ngecilin kaki, hari ini mau ngecilin betis, mau ngecilin paha, nggak bisa. Intinya adalah kita itu membakar lemak karena tubuh sedang butuh energi. Artinya apa? Olahraga yang kita lakukan selama ini sebenarnya tujuannya itu adalah kalau kita mau fat loss ya, mau ngurangin lemak, bagaimana mengoptimalkan kalori yang keluar supaya kita mengalami defisit kalori, Mbak Rista, atau kekurangan kalori lah gampangnya gitu. Jadi harapannya dengan tubuh kita mengalami defisit kalori karena kita keluarnya banyak dengan olahraga, maka tubuh akan terpaksa menggunakan tabungan energi, yaitu apa? Lemak kita.
Kalau duit tabungan banyak enak ya, barista ya. Tapi kalau lemak tabungan banyak ini nggak enak gitu, karena jadi gelambir sana sini. Nah, artinya apa? Saat tubuh lagi butuh energi, maka dia akan mengambil cadangan. Dari mana ngambilnya? Ngambilnya ngacak, nggak dari bagian yang dikerjain. Jadi jangan sampai mikirnya, oh biar lemak paha kebakar banyak-banyakin squat gitu. Enggak. Karena begitu tubuh melakukan squat, itu yang dibentuk itu ototnya. Ototnya mungkin bisa tuh jadi lebih kencang ya kan, lebih terbentuk. Tapi lemak yang kebakar ya ujung kepala sampai ujung kaki, karena tadi ngambilnya itu hormonal sistemnya. Jadi diambilnya itu random gitu, dari mungkin kita latihan squat yang kempes pipinya bisa gitu loh. Atau yang kempes lengannya gitu. Jadi nggak harus kita latihannya di mana lemaknya itu yang kebakar di situ, enggak ya. Itu namanya fat spot reduction, dan itu dikatakan sudah mitos, karena sudah terbukti nggak bisa dalam penelitian. Jadi kalau bisa, kalaupun ada yang bisa, paling sedot lemak gitu. Di tempat-tempat tertentu ya dok ya pastinya ya. Jadi buat sobat finansialku di Power Up Emak-emak, dengerin kata dokter Dika tadi gitu ya. Jadi nggak bisa tuh olahraga hanya spesifik untuk ngecilin pinggang, ngecilin perut gitu ya, ngecilin paha, itu nggak ada. Kecuali tadi kamu ke tukang jahit ngecilin celana, paha juga. Dok, ada yang mau disampaikan dulu dok buat sobat finansialku, gimana caranya biar ini teman-teman gitu ya tetap rajin olahraga biar umurnya lebih panjang nih dok. Silakan dok. Iya. Jadi ingat ya bahwa tadi namanya orang yang bugar ya, orang yang memiliki kebugaran yang baik, maka secara penelitian nih, secara riset terbukti mereka ini memiliki umur yang lebih panjang. Beneran ini mah udah dipantau gitu. Selama mereka tuh ngikutin puluhan tahun, nyata gitu orang-orang yang bugar meninggalnya lebih lama gitu. Tapi memang sekali lagi umur di tangan Tuhan ya. Tapi by science demikian. Nah, untuk itu, untuk mencapai kebugaran, tidak cukup hanya dengan sebatas nyapu ngepel. Tidak cukup hanya sebatas ngomong anak. Ya, capek sih capek, tapi tidak terukur, tidak terstruktur, tidak terprogram. Yang bisa membugarkan badan itu adalah yang terprogram, yang terstruktur, yaitu olahraga. Patokannya apa? Tadi, frekuensi, intensitas, time, sama type. Dan juga jangan lupa nih, tadi terutama ngomongin soal pengen ngecilin perut, ya, ngecilin lemak. Yang namanya kita pengen lebih sehat, lebih kurus juga, apalagi mama kan sering ya pengen lebih langsing, itu adalah bagaimana pola hidup kita. Jadi nggak cuma dari olahraganya doang, tapi juga dengan gaya hidup, dengan pola makan maksudnya. Sehingga dengan membentuk kalori defisit, lemaknya bakal kempes secara keseluruhan, termasuk di area tadi yang pengen dikecilin. Jadi dapat sehat bugar juga, dapat bentuknya suyu juga, dapat tuh bentuknya lebih kecil gitu. Jadi bentuknya kayak buah gitu ya dok ya. Baik. Terima kasih Dokter Dika, sukses terus karirnya dan jangan bosan-bosan untuk menjadi narasumber di The Power of Emak-emak untuk kita makin menginspirasi buat wanita-wanita jangan sampai salah kaprah tentang olahraga, betul ya dok ya? Siap, mantap. Baik dokter, terima kasih waktunya, sukses terus buat karirnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dok. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Mbak Rista, makasih semuanya, bye. Terima kasih. Atas nama Finansialku.com dan The Power of Emak-emak, saya mengucapkan terima kasih. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.